jangan lupa subscribe dulu guys, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbarunya dan supaya channel ini semakin berkembang. Oke, gaskeun guys. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Wang Yuan membuat persiapan sendiri untuk mengambil alih kapan saja, tetapi pada titik tertentu, suara si Masian tiba-tiba terdengar, Yuan, biarkan aku menjadi orang kedua yang pergi. Oke, Wang Yuan hanya mengacungkan jempol ke arahnya. Saat ini, yang lain dari pasukan pemburu iblis ke-21 hanya bisa memikirkan Long Hao Chen. Jika dia hadir, mungkin semuanya akan berbeda. Dia pasti bisa memblokir serangan musuh semacam ini tanpa perlu meminum pil apapun. Niat membunuh sedingin es sekali lagi muncul, sebagian besar melebihi intensitas terakhir kali. Dalam kegelapan, Chai Er perlahan menjauh, tidak menyembunyikan sosoknya sendiri dan maju perlahan ke arah Raja Iblis. Yang lain untuk sementara dapat bertahan melawan serangan Komandan Iblis, tetapi Raja Iblis benar-benar ancaman mematikan bagi mereka. Chai Er sudah tidak punya pilihan lain. Dengan setiap langkah yang dia ambil, aura abu-abu yang mengelilingi tubuhnya menjadi lebih kuat, dan niat membunuhnya yang murni secara bertahap memadat menjadi bentuk pedang yang tajam. Chai Er memegang belati emas gelap di tangan kanannya, saat tangan kirinya ditekan ke dadanya, dia berjalan perlahan. Raja Iblis jelas menjadi panik, menggenggam pedang berat berwarna darah dengan kedua tangannya, berdiri tak bergerak di tanah, pancaran merah gelap yang mengelilingi tubuhnya semakin kuat. Kali ini, Chai Er menyerang dengan serius. Jika dia tidak berhasil membunuh musuh, mereka akan musnah pada hari ini. Dia tidak tahu kapan Long Hao Chen akan kembali, tapi saat ini, dia adalah kapten sementara. Dia harus membuat jalan bagi Long Hao Chen untuk kembali dengan selamat dan sehat, agar dia dapat kembali tanpa diserang oleh iblis ini. Memanfaatkan kekuatannya untuk membuat semua orang tetap hidup tidak diragukan lagi adalah tugasnya sebagai pacar Long Hao Chen. Mata Chai Er sudah benar-benar berubah menjadi abu-abu, dan di sekitar bilah tajam di punggungnya, 6 simbol berbeda perlahan muncul. Simbol-simbol ini tidak mirip dengan huruf atau karakter apapun, tetapi pada saat mereka muncul, mereka bahkan menyebabkan Raja Iblis mundur beberapa langkah. Kejutannya begitu besar sehingga ketika Han Daoxi bergerak ke samping, kavaleri iblis lainnya tidak bereaksi terhadap serangannya, dan wajah jahat mereka benar-benar panik. Mataku untukmu, bagian pertama dari 6 jalan samsara, mata samsara. Chai Er membuatnya bergerak dan semua niat membunuh yang intens di sekitarnya segera menghilang. Di tangan kirinya ada belati hitam pekat yang bersinar dengan kecemerlangan ungu tua. Di punggungnya, simbol pertama dari 6 yang berbentuk seperti mata tiba-tiba membesar, menyembunyikan sosoknya di baliknya. Pada saat ini, Chai Er tampak sangat berbeda dari dirinya yang biasanya. Dari mata Raja Iblis, dia menyerupai dewa kematian yang datang untuknya. Cahaya berdarah ditembakkan dan seluruh tubuh Raja Iblis dan mengubahnya menjadi bola besar berwarna darah. Banyak sinar berwarna darah ditembakkan dari tubuhnya, berusaha menghentikan serangan Chai Er dari segala arah. Ini karena dia tiba-tiba mengetahui bahwa seiring dengan niat membunuh yang membuatnya ngeri, persepsinya tentang Chai Er juga telah hilang sama sekali. Saat sinar ungu gelap terjalin, Chai Er sudah 30 meter jauhnya di belakang Raja Iblis. Jeritan sengsara terdengar dari Raja Iblis saat sepertiga dari pedang berat di tangannya tersentak. Dari matanya, darah berwarna hitam meluap, melawan semua harapan. Dia telah menjadi buta. Di bahu kirinya, bekas luka yang dalam terlihat jelas. 4 anggota tubuh kuda iblis juga patah, dan hanya bisa merangkak di tanah, mengeluarkan jeritan kesakitan. Namun, mata Chai Er kehilangan kemampuannya untuk melihat pada saat lawannya dipukul. Telingaku untukmu, bagian kedua dari 6 jalan samsara, telinga samsara. Chai Er tidak berhenti, hitam seperti tinta, siluetnya dikelilingi warna ungu, dan pancaran cahaya yang tajam keluar dari Dagger of Samsara, sebelum tubuhnya menghilang di tengah kegelapan, hanya meninggalkan simbol aneh di udara.
Sejak dia menyelesaikan asimilasi tungku spiritual samsara, ini adalah pertama kalinya Chai-Er menggunakan semua itu. Sebagai tungku spiritual paling kuat yang pernah ditemukan manusia, ia melampaui tungku spiritual lainnya yang berkuasa. Raja Iblis jelas tidak akan menunggu kematian tanpa daya, tubuhnya tiba-tiba menjadi berwarna merah tua. Pada saat ini, dia seperti seorang ksatria manusia yang memanfaatkan tubuh cemerlang, memegang pedang besar di tangannya, dia tiba-tiba melompat dari punggung kuda iblis. Pada saat dia muncul di depan mata, Chai-Er berada di samping Raja Iblis yang melarikan diri dengan tergesa-gesa segera berakhir. Seluruh tangan kanannya menghilang, berlumuran darah, dan sepasang telinganya menyemburkan darah berwarna hitam, menjerit kesakitan, tubuh besarnya jatuh ke tanah, tangan kirinya yang tersisa menghadap ke arah Chai-Er, dengan panik meninjunya. Pancaran berwarna merah gelap tiba-tiba melewati tinjunya, dan di bawah pancaran merah gelap itu, kristal merah gelap heksagonal secara mengejutkan muncul. Kristal ajaibnya, dalam keadaan ketakutan dan kesakitan total, Raja Iblis menemukan bahwa kristal ajaibnya sendiri adalah target serangan fatal yang diluncurkan Chai-Er, bahkan jika pukulannya berhasil membunuh Chai-Er, akan sulit baginya untuk selamat dari ini. Lidahku untukmu, jalan ketiga dari 6 jalan samsara, lidah samsara. Kecemerlangan hitam pekat berangsur-angsur memudar, dan pancaran ungu gelap memanjang seperti pelangi, membentuk satu kesatuan dengan Chai-Er, muncul seperti pedang dewa kematian. Selanjutnya, dia muncul sekali lagi di belakang Raja Iblis. Kristal ajaib memadat di udara, dan mengikuti selanjutnya, dan pukulan itu memotong kristal ajaib Raja Iblis menjadi dua, tidak memberikan ruang baginya untuk menunjukkan kekuatan brutalnya saat dia jatuh ke tanah. Siluet besar Raja Iblis berhenti bergerak, dan api di sekitarnya menyala, sama seperti sebelumnya. Di bawahnya, kuda iblis mimpi buruk tampak membeku, ditinggalkan dengan bekas luka berdarah. Detik berikutnya, kepala Raja Iblis ini jatuh di sebelah perut kuda iblis mimpi buruk. Mayat yang terbelah tiba-tiba jatuh, tetapi yang paling aneh adalah tidak ada setetes darah pun yang jatuh. Daging kuda iblis mimpi buruk dan Raja Iblis telah benar-benar berubah menjadi abu-abu. Cahaya berwarna merah darah bersinar dari tubuh Raja Iblis, dan lingkaran cahaya berdarah meledak di udara. Chai-Er tetap tidak bergerak sama sekali, seperti patung yang berdiri di tengah kegelapan. Semua aura yang menakutkan memudar dalam sekejap, tapi dia masih berdiri di sana, sama sekali tidak bergerak. Namun, tidak ada iblis besar yang berani melancarkan serangan terhadapnya. Sementara Chai-Er melepaskan kekuatan penuh tungku spiritual samsara miliknya di sisi pertempuran ini, perubahan cepat terjadi dalam situasi umum medan perang. Serangan diam-diam Han Daoshi dari belakang berhasil, dan fakta terpenting adalah serangan yang akan diluncurkan melawan iblis besar kavalri. Li Xin telah menunggu kesempatan selama ini, dia tahu dengan jelas bahwa ketika menghadapi Raja Iblis ini, dia tidak bisa sembarangan menyerang, yang hanya akan sama dengan bunuh diri. Dalam sekejap Chai-Er berhasil menekan Raja Iblis itu, Li Xin akhirnya mulai bergerak. Rose Unicorn menyatu sempurna dengan energi spiritualnya sendiri, dan pada saat yang sama Han Daoshi menyerang mereka, lampu merah yang menyilaukan mengikuti di belakang. Pukulan Li Xin membuat storing power digunakan. Dia hanya selangkah lagi dari langkah kelima, dan hampir tidak berhasil menggunakan pedang suci dengan bantuan kekuatan penyimpanan. Dengan amplifikasi lebih lanjut yang dia dapatkan dari Rose Unicorn, sepasang pedangnya menyerang, light tone yang terang muncul di pandangan musuh. Duri cahayanya benar-benar berbeda dari Long Hao Chen, kecuali dari tubuh yang juga dipenuhi esensi cahaya, itu malah penuh dengan esensi api yang mengesankan. Pilihan lokasinya untuk menyerang sangat pintar, itu adalah bagian tengah formasi yang memungkinkan energi spiritual iblis besar kavalri dikumpulkan dan digabungkan menjadi satu. Jika dia membidik terlalu jauh ke belakang, dia bahkan tidak akan mengancam komandan iblis, tetapi jika dia membidik terlalu jauh ke depan, itu malah akan diblokir oleh inisiatif prajuritnya sendiri. Dua iblis besar dikirim terbang oleh serangan habis-habisan Li Xin, dan hanya 5 iblis besar yang tersisa untuk melengkapi komandan iblis dengan energi spiritual. Setelah itu, giliran Han Daoshi untuk campur tangan, dan belatinya dengan ganas menembus ke dalam tulang belakang leher dari iblis besar, dengan sempurna memutuskan saraf pusatnya. Operasi di sisi mereka ini cukup untuk menurunkan tekanan pada pertahanan, tapi meski begitu, situasi di sisi gua cukup menyedihkan. Setelah 3 menit penuh, Han Yu tidak dapat melawan lagi, dan mundur, perisai dan pedang di tangannya hancur berkeping-keping. Sima Xian berikutnya hanya bertahan selama 3 pukulan sebelum keluar, menyemburkan darah, tongkatnya patah menjadi 2.
Dibandingkan dengan Sima Xian, Wang Yuanyuan masih lebih baik. Meskipun dia bukan ahli pertahanan, dia masih bisa menghadapi kekuatan dengan kekuatan melawan Komandan Iblis ini. Di bawah efek gabungan dari pil peledak spiritual dan pil haus darah, dia berhasil menahannya 2 kali lebih lama dari Sima Xian. Selama dia menahan serangan berturut-turut ini, cadangan energi spiritual Komandan Iblis yang datang dari belakang menurun, tetapi tidak ada cukup pejuang jarak dekat yang tersisa di gua untuk bertahan melawannya. Pada saat genting ini, siluet yang berkilauan dengan gemuruh Grandbeardy Demon muncul sekali lagi di medan perang. Mythic Mirror Image Tracer Peak telah campur tangan sekali lagi. Namun, bahkan jika cadangan energi spiritual Komandan Iblis telah berkurang, dia masih melebihi kekuatan Grandbeardy Demon. Belum lagi fakta bahwa McDull hanya bisa meniru Grandbeardy Demon. Dalam aspek menggunakan kemampuannya, dia jelas tidak bisa dibandingkan dengan Grandbeardy Demon sejati. Selain fakta ini, dia tidak memiliki belenggu berbagi jiwa untuk berbagi kerusakan. Mundur dalam kekalahan melawan serangan kuat Komandan Iblis itu, dia sudah didorong kembali ke dalam gua. Saat ini, situasi di dalam gua sangat buruk. Bai Xiaomo dan Yi Jun telah benar-benar kehabisan energi spiritual mereka. Penyembuhan Luxi tidak akan berguna bagi Grandbeardy Demon, dan dari efek samping Soul Sharing Shackles, Han Yu, Wang Yuanyuan, Sima Xian dan Lin Xin menderita luka. Han Yu dan Sima Xian bahkan kehilangan senjata mereka sendiri. Energi spiritual Komandan Iblis itu tidak mencapai jumlah yang begitu menakutkan seperti 10.000, tetapi masih mencapai 7.000 unit. Jika bagian depan mereka hancur, kedua pasukan pemburu iblis akan musnah. Iblis Grandbeardy yang berasal dari kemampuan imitasi Mythic Mirror Image Tracer Peak, dikirim terbang dengan satu pukulan, dengan keras membentur dinding di belakangnya. Luka yang sangat besar menyebabkan dia bahkan tidak dapat mempertahankan penampilan bayangan cerminnya, dan Mythic Mirror Image Tracer Peak yang terluka parah merosot ke tanah. Han Yu, Wang Yuanyuan, dan Sima Xian setuju secara untuk melemparkan diri ke arah musuh, tetapi hanya dengan satu gerakan sapuan, Komandan Iblis mengirim mereka bertiga terbang, dan luka yang dalam tertinggal di tubuh Sima Xian dan Han Yu. Di dalam gua, Lin Xin adalah satu-satunya yang mempertahankan kekuatan bertarung yang relatif utuh. Meluncurkan Fire Elemental Shield dan Resisting Ring of Fire, Fire Cloud Crystal Staff yang dipegang di tangan Lin Xin bergetar saat dia bertindak sebagai garda depan terakhir tim, tapi dia pada akhirnya tidak lebih dari seorang penyihir yang tidak bisa menyerang. Tiba-tiba terdengar di belakang punggung Lin Xin, dan segera, suara tubuh yang jatuh bisa terdengar. Kemudian, cahaya keperakan muncul dengan keterkejutan di bawah kaki Komandan Iblis. Lin Xin tiba-tiba berbalik, hanya untuk melihat tubuh Yi Jun diliputi oleh cahaya putih keperakan yang kuat. Dengan penuh semangat berteriak, "Cepat serang dia, aku tidak bisa menahannya lama-lama." Api kehidupan, itu adalah api kehidupan. Apa yang Yi Jun lakukan adalah menyalakan hidupnya sendiri. Tetapi ketika energi hidupnya habis, mantra ini juga akan berakhir. Komandan Iblis tidak bergerak sedikit pun, berdiri dengan ganas di dekat Lin Xin, tetapi Lin Xin adalah penyihir yang tidak bisa menyerang. Belenggu berbagi jiwa tidak dapat meringankan efek samping yang dibawa oleh pil. Ketika efek spiritual Bursting Pil dan Bloodthirsty Pil menghilang, Han Yu, Wang Yuanyuan, dan Sima Xian semuanya kehilangan kemampuan bertarung mereka, sama sekali tidak memiliki energi spiritual. Aku tidak bisa menggunakan sihir ofensif, Lin Xin menyatakan dengan ekspresi bodoh di wajahnya. Luxi mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melepaskan peluru suci terakhir melawan Komandan Iblis itu, berteriak dengan marah, "Jangan bilang kamu bahkan tidak bisa meluncurkan teknik bola api yang paling sederhana?" Di dalam gua, hanya Lin Xin yang memiliki energi spiritual yang cukup untuk melancarkan serangan. Tetapi pada saat ini, wajahnya pucat pasi, dan api menyembur dari tongkat di tangannya, tetapi dia tampaknya masih tidak dapat meluncurkan satu mantra serangan pun. "Saya tidak bisa menahannya," Yi Jun berteriak keras saat darah mengalir dari 7 lubang di kepalanya. Lin Xin berteriak dengan panik, melepaskan cincin api penahan. Dengan ledakan keras, iblis itu dikirim terbang keluar dari gua, yang juga mengakhiri penindasan magis Yi Jun. Yi Jun menatap Lin Xin dengan tatapan tak percaya, sebelum tenggelam dalam koma yang dalam. Setelah Komandan Iblis dikirim terbang keluar dari gua dan tepat saat dia bersiap untuk sekali lagi meluncurkan serangan untuk membantai semua orang di dalam, cahaya terang muncul entah dari mana, meluas ke arahnya dan menghasilkan suara mendesis yang menusuk telinga disertai dengan suara yang kuat. Aura, gelombang kekuatan ofensif yang luar biasa melanda tempat itu. Dan bahkan jika Komandan Iblis itu memiliki 6.000 unit energi spiritual,
Hal terakhir yang dia lihat dalam hidupnya adalah sosok raksasa berkepala 3 yang muncul entah dari mana. Pukulan pedang menghantam musuh secara langsung, sedangkan pukulan pedang kedua memotongnya menjadi 2. Komandan Iblis terpotong menjadi 2 dengan 1 pukulan, bersama dengan Nigma Devil Horse di bawahnya, kedua bagian dari mayatnya yang terbelah perlahan jatuh ke tanah. Dari reaksi konsumsi energi spiritual mereka, 5 Grand Iblis di punggungnya menyemburkan darah hitam pada saat bersamaan. Hao Yue melepaskan teriakan dari ketiga kepalanya pada saat yang sama, segera menerbangkan ke-5 Grand Iblis. Di punggungnya, sosok Long Hao Chen berkedip, dan di bahunya, Light Elemental Fiery Yating tak henti-hentinya melepaskan cincin cahaya putih, menggunakan Spiritual Gathering Halo untuk mengisi kembali energi spiritual Long Hao Chen dengan kecepatan kilat. Pada situasi hidup dan mati ini, Long Hao Chen kembali. Pada saat ini, saat dia memegang 2 bagian Blue Rain yang terpisah, Hibiscus of Light di tangannya, tubuhnya melepaskan lingkaran cahaya yang menutupi sekelilingnya. Dengan bantuan Light Elemental Fiery Yating, bahkan tanpa Hao Yue, dia memiliki kepercayaan diri untuk bertarung melawan iblis manapun dari langkah ke-6. Jelas, serangan yang menghantam iblis Commander ini adalah Asura Strike. Bayangkan saja kekuatan Asura Strike yang dirilis tanpa persiapan yang sudah dimiliki. Lalu, bagaimana dengan Asura Strike yang disiapkan dalam keadaan menyimpan tenaga? Di punggung Hao Yue, Long Hao Chen berfokus pada pemahaman serangan Asura, dan dengan cepat menemukan bahwa serangan Asura yang baru dipelajarinya dapat melengkapi kekuatan penyimpanannya. Dengan cara ini, kekuatan ofensif Asura Strike akan menjadi lebih menakutkan. Jika dia sendirian, dia tidak mungkin menggunakan kekuatan penyimpanan di tengah pertempuran melawan banyak musuh, itu akan menjadi langkah bunuh diri. Namun, jangan pernah lupa bahwa Long Hao Chen juga bisa mengandalkan bantuan Hao Yue. Duduk di punggung Hao Yue, dia memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan storing power, dan berhasil menggunakan Iblis Commander ini sebagai persembahan pertama untuk Asura Strike-nya. Dengan hampir 3000 unit energi spiritual yang tersimpan di dalamnya, Asura Strike ini sangat kuat sehingga Long Hao Chen pun terkejut. Selama kembali, dia melihat dengan takjub bahwa belenggu berbagi jiwa menyebabkan dia menderita rasa sakit yang hebat. Sebagai seorang ksatria, dia secara alami bisa menyembuhkan lukanya sendiri bersama dengan luka Hao Yue, tapi bagaimana dia tidak bisa menebak bahwa teman-temannya telah menghadapi bahaya. Menyuruh Hao Yue untuk kembali dengan kecepatan penuh, dia mulai menyimpan kekuatan untuk persiapan Asura Strike bahkan sebelum keluar dari gua. Selain itu, kemunculan Pendant of Eternal Melody dapat dikatakan telah membawa kemampuan Long Hao Chen untuk menggunakan rongga spiritual seorang ksatria pada langkah ke-6. Setelah sepenuhnya menggunakan kemampuan ofensif apapun, kecepatan pemulihannya 3 kali lebih cepat dari sebelumnya. Selanjutnya menambahkan bantuan Yating, dia bisa memulihkan energi spiritualnya dengan kecepatan yang luar biasa 20 unit per detik. Long Hao Chen benar-benar yakin bahwa Liontin Melodi Abadi ini setidaknya merupakan peralatan di tingkat legendaris, dan ini hanya perkiraannya yang paling konservatif. Menempatkan 9 langkah panjang untuk digunakan, dia saat ini sangat cemas karena dia memiliki perasaan gelisah yang tidak menyenangkan sejak dia keluar dari gua. Petir terus menyebar seperti pantulan ilusi di atas air. Ini bukan Lightning Thrust asli, tapi Lightning Thrust yang menggunakan suplemen Ripples of Light. Mempertimbangkan kultivasi Long Hao Chen saat ini, bagaimana bisa para Grand Iblis ini menolaknya? Brilliant World berkilauan dari belakang, dan cadangan energi spiritual Little Light memasuki tubuh Long Hao Chen. Little Flame dan Little Wind juga terus melantunkan satu demi satu mantra peringkat rendah untuk menutupi sisi-sisinya. Tak satu pun dari Grand Iblis berhasil memblokir hujan biru Long Hao Chen. Hibiscus of Light, saat pancarannya menyebar, tak henti-hentinya dibunyikan. Bagi seorang Retribution Knight, Lightning Thrust tidak lebih dari skill peringkat rendah, yang biasanya hanya akan digunakan oleh dari langkah yang lebih tinggi untuk melawan musuh dari langkah yang lebih rendah, atau saat menggabungkannya bersama dengan kemampuan lain. Ini karena Lightning Thrust menyebarkan kekuatan, memungkinkan seseorang untuk melancarkan serangkaian serangan tanpa menghabiskan terlalu banyak energi spiritual. Dengan demikian, ksatria dengan peringkat lebih tinggi pada kenyataannya jarang menggunakannya. Namun, keterampilan ini benar-benar berubah di tangan Long Hao Chen. Setelah mendapatkan Blue Rain, Hibiscus of Light, Lightning Thrust mengalami peningkatan kekuatan yang sangat besar, mempertahankan kekuatannya yang mempesona sebagai teknik cahaya murni. Sambil mendapatkan kekuatan menusuk dari air, menambah kekuatan Ripples of Light, kekuatan serangan ini mencapai tingkat yang sama sekali baru. Long Hao Chen memahami Ripples of Light baru-baru ini,
dan belum benar-benar punya waktu untuk meningkatkan Lightning Trust sampai sekarang. Tapi meski begitu, Grand Iblis biasa dan tunggangan mereka tidak mungkin menghentikannya. Bekerja sama dengan Han Daoshi dan Lee Sin, sisa pertempuran berakhir dengan cepat, dan seluruh kavaleri Grand Iblis musnah. Jika beberapa ingin melarikan diri, apa yang bisa mereka lakukan terhadap penganiayaan udara terhadap Rose Unicorn? Masing-masing dari mereka dengan mudah dibuang oleh Lee Sin. Hao Chen, kamu akhirnya kembali. Lee Sin menurunkan unicorn mawarnya dan kembali ke tanah. Tetapi pada saat dia tiba sebelum Long Hao Chen, dia menemukan dengan takjub bahwa tubuh Long Hao Chen bergetar saat dia berdiri di sana. Mengikuti tatapan Long Hao Chen, dia menemukan bahwa di depan, Chai Er berdiri diam seperti patung, bahkan dengan pertempuran sengit yang terjadi di dekatnya, dia tidak bereaksi apapun. Dia hanya diam berdiri di sana seperti boneka seukuran manusia. Chai Er, suara Long Hao Chen bergetar, dan dengan kilatan, Blue Rain, Hibiscus of Light secara otomatis menghilang dari tangannya, mengambil beberapa langkah sambil menggunakan teknik assault, dia tiba di depan Chai Er dalam hitungan detik. Dengan kilau cahaya keemasan yang gelap, Chai Er berusaha mengangkat tangan kanannya, tetapi tetap tidak berhasil, karena dia langsung jatuh ke pelukan Long Hao Chen. Memeluknya erat-erat, Long Hao Chen langsung meluncurkan mantel suci tanpa ragu-ragu, menyelimuti Chai Er dan dirinya sendiri di dalamnya. Namun, dia dengan cepat menemukan bahwa nyawa Chai Er sama sekali tidak terancam, hanya konsumsi energi spiritualnya yang sangat besar, itu adalah kasus energi spiritual internal dan eksternalnya. Setelah jatuh dalam pelukan hangat Long Hao Chen, dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu semua karena aku datang sangat terlambat. Long Hao Chen merasa menyesal tidak kembali lebih awal. Dengan kecerdasannya, bahkan dalam keadaan kebingungan total, dia masih bisa menyadari dengan jelas mengapa rekan satu timnya berjuang dalam pertempuran hidup dan mati ini. Ini semua karena kesalahan penilaianku. Saya percaya bahwa tidak ada iblis yang akan datang ke sini untuk saat ini. Itulah sebabnya saya menjauh begitu lama. Ini semua salahku. Long Hao Chen dipenuhi dengan penyesalan. Sebelum akhirnya melihat mayat Tuan Iblis yang dibantai, iblis yang sangat besar ditemani oleh kuda iblis mimpi buruk, Long Hao Chen dengan lembut membelai kepala Chai Er, "Idiot, bagaimana kamu bisa menggunakan tungku samsara lagi? Ini semua salahku." Menarik Chai Er dengan erat dalam pelukannya, Long Hao Chen merasa tertekan hingga dia tidak bisa bernapas, saat dia memegang Chai Er erat-erat.